PBOC akhirnya sesuai dengan harapan memangkas suku bunga LPR atau Loan Prime Rate 1 dan 5 tahun sebesar 10 basis poin masing-masing. Tapi ternyata hal itu diduga tidak cukup. Bahkan kali ini kita melihat Hang Seng justru terjebak turun dan hal yang dinantikan sepertinya belum terrealisasi. Dan kita lihat apa dampak yang bisa terjadi untuk market ke depannya. Ya, kunci utama sudah dirilis yaitu tentang LPR ataupun Loan Prime Rate atau suku bunga dasar pinjaman yang akan menjadi acuan bagi bank sentral, terutama untuk China. Nah, dengan pemangkasan 10 basis point, kita tinggal menantikan terkait dengan fiskal stimulus atau stimulus fiskal yang sempat dijanjikan di akhir pekan lalu. Tapi sampai detik ini kita belum mencium atau bahkan mendengar hiruk-pikuknya apakah itu akan terjadi atau tidak. Jadi inilah yang membayangi market saat ini, dan kita lihat di sesi Asia semua indeks saham mengalami penurunan cukup signifikan, termasuk salah satunya Hang Seng. Dan kita akan coba lihat ke depannya apakah ini hanya bersifat sementara atau memang ada hal yang bisa diharapkan berikutnya. Ya, terkait dengan berita untuk minggu ini, semua akan terfokus dengan testimoni Powell dan juga kebijakan suku bunga dari Bank of England. PBOC penuh ekspektasi dengan melakukan pemangkasan suku bunga. Tentunya ini adalah sesuai dengan harapan pemangkasan 10 basis poin untuk masing-masing 1 dan juga 5 tahun. Ya, LPR 1 tahun dipangkas menjadi 3,55% dari sebelumnya 3,65%, sementara untuk 5 tahun dipangkas menjadi 4,2% dari 4,3%. Karena sesuai ekspektasi, tentunya market sudah mengapresiasi ataupun sudah mengantisipasi pergerakan yang mungkin terjadi. Jadi pengumuman ini sama sekali tidak mengejutkan market. Satu hal yang pasti, investor tetap menunggu kapan realisasi stimulus fiskal tersebut akan dilakukan. Ingat, bahwasanya stimulus fiskal yang digaungkan bukanlah dari PBOC, melainkan dari pemerintah. Jadi bedakan antara kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, tentunya hal inilah yang membuat cemas para pelaku pasar karena kemungkinan posisinya masih tetap dinantikan. Apakah nantinya akan direalisasikan atau justru mundur beberapa hari atau bahkan minggu ke depan. Jadi ini yang akan menjadi kunci utama. Selama dia tidak mengumumkan, kelihatannya kita akan lihat sentimen cenderung negatif untuk risk aset. Ya, sementara itu kalau kita lihat dari pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh beberapa bank yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan untuk China. Ada UBS, Nomura, dan Goldman Sachs sebelumnya memangkas proyeksi mereka untuk pertumbuhan China, terutama GDP tahun 2023. Dan baru saja saya mendapatkan kabar Citigroup juga melakukan hal yang sama. Kita lihat terlebih dulu. UBS merevisi proyeksi GDP 2023 untuk China untuk penurunan di angka 5,2%. Jadi sebelumnya mereka memprediksikan akan ada peningkatan di 5,7%, tapi kemudian melihat situasi yang sekarang justru terlihat menjadi proses penurunan. Nah, sementara untuk Nomura diperkirakan akan memproyeksikan penurunannya dari 5,5 menjadi 5,1%, lalu Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhannya dari 6% menjadi 5,4%. Dan Citigroup ternyata 6,1% dipangkas menjadi 5,5%. Tentunya mereka mendeteksi adanya suatu permasalahan besar di mana kondisi pertumbuhan ekonomi dari China yang semula diharapkan cukup positif sejak reopening sepenuhnya di awal tahun ternyata terlihat mulai turun. Bahkan Nomura melihat kasus yang terlihat untuk bulan Juni pun sepertinya sudah menampakkan potensi penurunan yang dimaksud. Nah, hal ini tentunya sinyal untuk kemungkinan China mau tidak mau akan merogoh koceknya untuk merilis dukungan stimulus lebih lanjut. Dan itu salah satunya adalah terkait dengan pelonggaran di sektor properti atau bahkan pemangkasan lebih lanjut oleh PBOC. So, pemangkasan yang terjadi di 1 atau bahkan 2 minggu terakhir ini kelihatannya belum tuntas, teman-teman. Dan kemungkinan PBOC pun akan bisa saja melakukan atau melanjutkan pemangkasan di bulan berikutnya. Sementara untuk kebijakan fiskal dari pemerintah China, itulah yang sedang dinantikan saat ini, dan kita tinggal tunggu apakah 1 triliun yuan itu akan segera direalisasikan atau tidak. Karena ini menyangkut dengan kemungkinan potensi pertumbuhan yang negatif atau bahkan terancam permasalahan besar. So, ketidakpastian tercium oleh market sehingga kemungkinan pemangkasan 1 kali saja itu tidak akan cukup. Kemudian dari Jepang, Menteri Keuangan Jepang Suzuki kembali
mengomentari terkait dengan pergerakan forex atau dalam ini adalah mata uang yen. Japanese yen kembali melemah ke level 142 dan seperti kita lihat tadi pagi dia sempat mengalami penurunan. Inilah sinyal dari intervensi verbal yang pernah kita ungkit di minggu yang lalu. Ya, ada kecenderungan di mana Menteri Keuangan memberikan komentar saat mengatakan kalimat stabilitas forex itu penting, maka itu adalah sinyal ataupun tanda-tanda atau bahkan salah satu ciri bahwa mereka sedang melakukan intervensi verbal. Dampaknya kita sempat lihat USD Japanese Yen mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai level 141.50-an. Tapi sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama dan inilah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Intervensi verbal apapun yang dilakukan belum akan bisa mempertahankan tingkat Japanese Yen untuk menguat dan belum tentu juga akan berdampak cukup lama. Itulah yang terjadi kenapa akhirnya rebound USD Japanese Yen kembali ke level 142 ke level sebelum terjadinya intervensi verbal. Kita tinggal tunggu beberapa waktu ke depan apakah ini akan terus dilakukan apa tidak. Mengingat level yang terlihat sampai saat ini juga cenderung berada di level kritikal. Selalu diingat secara sejarahnya ada level 142, 145 atau bahkan 147 atau bahkan level 150. Kalau sampai itu pecah, kemungkinan diperkirakan Menteri Keuangan atau bahkan BOJ, Bank of Japan bisa saja melakukan intervensi. Tapi seberapa besar, semuanya tergantung dari kebijakan mereka. Bisa saja mereka akan melakukan intervensi tersembunyi yang mungkin dengan catatan mereka tidak ingin diketahui oleh partner dagang mereka yaitu Amerika. Karena baru saja Janet Yellen mengeluarkan Jepang dari daftar hitam negara-negara yang selalu melakukan intervensi terhadap mata uangnya. Ya, ada peringatan waspada terkait dengan badai tropis Brad di Amerika. Ya, badai tropis sepertinya mulai menguat, bahkan menjadi badai di luar Teluk Amerika. Badai tersebut tentunya diharapkan tidak mengganggu aktivitas pengeboran ataupun aktivitas penyulingan minyak bumi di Amerika. Ya, tentunya kalau misalkan ini tidak terjadi gangguan, maka kita tidak akan melihat harga minyak mengalami lonjakan kenaikan. Tapi Pusat Badai Nasional Amerika memperingatkan bahwa ada ketidakpastian sangat besar terkait dengan jalur lintasan yang dilewati oleh badai tersebut. Sehingga hati-hati, kemungkinan kedepannya kita tetap harus mencermati apakah keadaan badai tropis ini akan melebar atau meluas ke wilayah-wilayah yang kritikal atau tidak. Tentunya hal tersebut akan mengakibatkan gangguan pasokan sehingga akhirnya harga minyak kemungkinan bisa saja mengalami lonjakan secara cepat. Tapi tentunya dampak yang paling signifikan secara level kita belum tentu akan melihat level 74 dan selama itu tidak ditembus maka kemungkinan secara teknis dia mesti tetap bisa turun. Dan juga badai biasanya cenderung cepat berlalu. Ya, dari ECB mengabarkan terkait dengan kondisi dukungan untuk kenaikan suku bunga berikutnya dan ini semakin banyak yang mendukung untuk potensi kenaikan suku bunga di bulan Juli. Walaupun demikian, Kak Zimmer mengingatkan bahwa masih perlu untuk analisa ulang atau bahkan analisa terbaru terkait apakah mereka bisa untuk menaikkan lanjutan di bulan September apa tidak. Sejauh ini yang diprediksi oleh market atau yang diantisipasi oleh market adalah kenaikan bulan Juli sebesar 70%. Dan bahkan Presiden Christine Lagarde sangat hawkish untuk meyakinkan market bahwa mereka belum selesai untuk menekan inflasi. Oleh karenanya, suku bunga masih tetap dalam jalur kenaikan. Tapi kita akan lihat di sini, posisi perkiraan market atau antisipasi market hanya sekitar 7% dan itu berarti belum terlampau tinggi, belum terlampau meyakinkan. Kita masih butuh dengan data ekonomi yang cukup tinggi terkait dengan kawasan Euro. Kalau misalkan itu terjadi, maka bisa saja prosesi ataupun prediksi dari market akan cenderung mengalami kenaikan kembali. Dan bagaimana dengan posisi bulan September? Sejauh ini berada di tingkat 55% untuk potensi kemungkinannya. Jadi kita akan lihat secara bertahap apakah ini akan mendukung untuk potensi kenaikan suku bunga dari ECB apa tidak. Kalau ya, berarti kita mungkin saja akan melihat euro akan jauh lebih menguat dibandingkan pound sterling. Sementara itu untuk malam nanti, perhatikan dari Fed Speaker yang akan memberikan pernyataan, yaitu dari James Bullard di jam 10.30 waktu Indonesia bagian di jam 10.30 GMT atau 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara Michael Barr dan juga John Williams akan memberikan pernyataan
di malam hari, yaitu jam 22.45 waktu Indonesia bagian Barat. Apa yang harus diperhatikan? Perhatikan saja apakah pernyataan mereka kecenderungannya mengarah kepada kebijakan moneter apa tidak. Kalau ya, kira-kira apakah mereka akan mendukung kenaikan 2 kali di sisa 2023 atau kecenderungannya akan jauh lebih hawkish. Karena kalau misalkan jauh lebih hawkish, tentunya kita akan melihat rebound untuk mata uang dolar dan itu akan berpotensi menekan emas dan juga bahkan pound sterling atau bahkan ke risk aset lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, semua ini akan berdampak signifikan, tapi semua akan terfokus dengan apakah market akan mendapatkan apa yang mereka harapkan atau tidak, yaitu terkait dengan stimulus fiskal yang sempat dijanjikan oleh pemerintah China. Di lain sisi, semua juga masih akan menantikan terkait dengan pembicaraan ataupun statement dari Powell di hari Kamis. So, 2 atau 3 hari ke depan ini akan sangat fluktuatif, sehingga saya harapkan Anda semua berhati-hati dengan menggunakan risk management.